Kamis 26 Maret 2020, Bupati, Wakil Bupati Aceh Tenggara, dan Satgas COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara saat lagi akan melakukan konferensi pers terkait penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Aceh Tenggara. Berikut laporan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang kami hormati, saya Dr. Andes Khairipin MAP, Bupati Aceh Tenggara, saat ini menghimbau kepada seluruh masyarakat tentang adanya virus corona yang bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tapi telah terjadi di seluruh dunia. Pada saat ini kami melaporkan keadaan terkini di Kabupaten Aceh Tenggara, bahwasanya kami telah melakukan pemetaan di setiap kecamatan maupun di seluruh desa di Kabupaten Tenggara. Dan saat ini masyarakat Kabupaten Tenggara tidak perlu merasa resah, karena sampai dengan hari ini kondisi corona belum masuk ke Kabupaten Tenggara. Yang ada hanya orang dalam pengawasan sebanyak 18 orang dan pasien dalam pengawasan sebanyak 1 orang. Tapi keseluruh jumlah pasien tersebut telah dipulangkan ke desa masing-masing karena memang tidak terjangkit virus corona. Kemudian dari segi pencegahannya perlu kami sampaikan pada malam hari ini bahwasanya melakukan himbauan kepada seluruh desa di Kabupaten Aceh Tenggara untuk melakukan disinfektan mandiri di setiap rumah warga dan tempat ibadah setiap hari selama siaga darurat bencana non alam COVID-19 di Kabupaten Aceh Tenggara. Melakukan himbauan kepada perangkat desa dan melakukan pendataan setiap warga yang masuk ke daerahnya setelah berpergian dari luar kota maupun dari luar negeri. Kemudian membentuk petugas untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini di wilayah pos pemeriksaan ke Tambe dan setiap harinya selama siaga darurat bencana non alam COVID-19 di Kabupaten Tenggara. Dan untuk hal ini kami juga telah melakukan penyemprotan setiap mobil yang masuk baik dari Kabupaten Gailuas maupun dari Sumatera Utara untuk mencegah terjadinya virus corona di Kabupaten Aceh Tenggara. Melakukan disinfektan di area publik atau umum selama siaga darurat bencana non alam COVID-19 di Kabupaten Tenggara. Kemudian dari segi pengobatan, kami juga merujuk Rumah Sakit Haji Saurin Kane sebagai rujukan COVID-19 di Kabupaten Tenggara. Kemudian dari segi dana, kami telah mengalokasikan dana sejumlah 4,5 miliar. Dari segi dana ini, Bapak Kepala Dinas Kesehatan tidak perlu khawatir, berapa saja dana yang dibutuhkan, kami dari pemerintah daerah akan siap mengucurkannya. Yang penting, rawatlah mereka, jangan sampai terbengkalai. Ya, kami sebagai Wakil Bupati Aceh Tenggara menambahkan apa yang dikatakan oleh Bupati terhadap bencana yang ada di daerah skala nasional dan dunia ini. Untuk itu kami sudah melakukan daripada apa yang diinstruksikan oleh Presiden bahkan Gubernur, sehingga standarisasi daripada instruksi Gubernur ini kami merasa sudah dilakukan melalui Satgas COVID-19 ya. Di antaranya lebih kurang yang sebelumnya ada 7 jam. Di antaranya statistik COVID-19 ini sudah dilakukan sesuai dengan apa yang ditetapkan. Berikut persiapan rumah sakit sesuai dengan instruksi Bupati, kami tidak lanjuti setelah kami tinjau sesuai dengan standarisasi apa yang dilakukan oleh rumah sakit kita. Dan seruan bersama ini pun sudah kita laksanakan bersama Forkopimda
dan aktivitas utama. Aktivitas utama ini pun sudah kita laksanakan juga melalui gugus tugas COVID-19. Ada berikut sosialisasi di mana kita mensosialisasikan melalui tugas menjaga jarak dan cuci tangan dan hal-hal SOP yang sesuai arahan. Ini pun sudah kita lakukan di lapangan. Dan berikut di kantor-kantor SKPK dan seluruh kantor untuk ini sudah juga kita laksanakan sesuai dengan SOP dalam menghadapi tamu ataupun masyarakat, di mana kita sudah menyediakan sebelum masuk kantor cuci tangan dan memasang baliho dan membuat posko, dan selebihnya penyemprotan itu semua rumah dinas, kantor-kantor, bahkan usaha-usaha sesuai apa yang dilaksanakan Bupati ini sudah terlaksana. Dan lain aktivitas untuk Kabupaten Tenggara itu sesuai dengan keputusan Bapak Bupati, tidak lanjut dengan kita pada Pak Gubernur. Kita sudah mensosialisasikan melalui baik rekaman audio ataupun video dan surat himbauan melalui camat dan desa, di sinergi seluruh aparat sampai ke aparat desa. Kita sudah menggerakkan semua ini karena ini adalah musuh kita bersama, dan pemeriksaan pos baik untuk penjagaan masuk dari Medan ataupun perbatasan Jagai Luas itu sudah kita stay dengan personal serba cukup kita buat peralatan di perbatasan, dan alhamdulillah sesuai dengan pengumuman sebelumnya di Aceh Tenggara ada beberapa hal daftar orang dalam pengawasan ini murni dinyatakan sudah kita lepas dari rumah sakit, ini kita katakan bebas dari pada corona. Ini adalah atas semuanya kita kerjasama yang baik dari medis dan aparat di lapangan. Ini luar biasa, kita apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Kiranya ini terus kita laksanakan, jangan ada yang ketinggalan, sehingga lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan sebenarnya secara teknis kami bisa nanti menyampaikan kepada direktur rumah sakit untuk menjelaskan lebih rinci. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Setelah Bupati Aceh Tenggara mengeluarkan surat keputusan tim gugus tugas percepatan pencegahan penyebaran penyakit corona atau COVID-19, di mana kami sebagai Kepala Dinas Kesehatan ditunjuk sebagai Ketua Gugus Tugas. Untuk itu, dalam hal ini kami bergerak cepat. Kami telah membentuk sekretariat dan juga markas tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan SK Ketua Gugus Tugas 001 tanggal 20 Maret 2020, di mana Rumah Sakit Umum Haji Saudin Kota Sane ditetapkan sebagai markas gugus tugas COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara, sekaligus menunjuk Rektor Rumah Sakit Umum Haji Saudin Kota Sane, yaitu Saudara Dr. Buhari SOG, sebagai tim sekretariat gugus tugas dan juga sebagai ketua markas gugus tugas COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara. Di mana dalam SK tersebut ketua markas dan ketua sekretariat berfungsi membentuk rencana kerja dan juga menyusun seluruh anggota yang diperlukan untuk kesuksesan tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk itu secara teknis nanti apa yang sudah dilakukan
yang sedang dilakukan dan juga yang akan dilakukan. Ini akan kami serahkan kepada Ketua Markas dan Ketua Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Tenggara, yaitu Kanda Dr. Buhari. Selanjutnya, masalah sekretariat ini terus akan bekerja sampai masa tanggap darurat gugus tugas COVID-19 ini, di mana direncanakan selama 72 hari pada tanggal 18 Maret 2020, diperkirakan sampai akhir Mei 2020. Jadi mungkin ini pernyataan kami sebagai ketua gugus tugas Kabupaten Tenggara menyerahkan operasional sepenuhnya di lapangan kepada Ketua Markas dan Ketua Sekretariat tim gugus tugas Kabupaten Tenggara, di mana Rumah Sakit Umum Barjaya dan Kanda Dr. Buhari. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan sebagai Ketua gugus tugas COVID-19 Kabupaten Tenggara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati saudara bupati dan saudara wakil bupati, saudara kepala dinas kesehatan selaku gugus COVID-19 kepada penanganan COVID-19 di Kabupaten Tenggara, saudara Adinda kami sebagai Kemenko Kabupaten Tenggara. Jadi malam ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat luas Kabupaten Tenggara ada 3 rencana besar yang kita lakukan untuk mencegah penyebaran. Ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat luas Kabupaten Tenggara ada 3 rencana besar yang kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini di Kabupaten Tenggara. Setelah SKD terbentuk pada hari Rabu minggu yang lalu, maka kita sudah melakukan rapat dengan pihak kecamatan dan kepala puskesmas Kabupaten Tenggara tentang rencana pertama melakukan pemetaan. Tujuannya jelas ingin mengetahui kondisi teraktual bagaimana Kabupaten Tenggara sebenarnya, gambaran masyarakatnya bagaimana, kita melihat berapa jumlah yang kira-kira mengarah ke gejala-gejala COVID-19 di Kabupaten Tenggara. Dan itu sudah berjalan. Kami ucapkan terima kasih, apresiasi kepada seluruh camat dan seluruh kepala desa dan bidan desa yang sudah bergerak aktif melakukan pendataan ini. Dan data ini sudah kita diformulasikan, artinya sudah mengambil kesimpulan untuk tahap pencegahan. Pencegahan kita sudah melakukan himbauan ke seluruh desa di Kabupaten Tenggara melalui pihak kecamatan untuk melakukan desinfektan mandiri atau pencegahan mandiri kepada warga-warganya yang artinya di daerah perumahan, kemudian melakukan desinfektan kepada keluar masuk warganya yang punya mobilitas tinggi, artinya yang sering mungkin keluar ke kota, kemudian melakukan desinfektan jika kembali ke desanya masing-masing. Itu sudah kita berikan himbauan kepada desa-desa di seluruh Kabupaten Tenggara. Semoga ini dapat diindahkan. Dan juga kami apresiasi sekarang, artinya dari berita-berita yang kami pantau di lapangan, banyak desa-desa yang sudah melakukan itu, dan ini syukur alhamdulillah. Kalau kita jaga disiplin ini, mudah-mudahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tenggara bisa kita atasi. Kemudian kita juga sudah melakukan, artinya kita tidak mungkin menutup pasar-pasar besar di Kabupaten Tenggara karena pemerintah sendiri belum melakukan lockdown. Artinya kita sudah menetapkan, artinya petugas-petugas kita, pasar tetap berjalan seperti biasa bagaimana normalnya. Kemudian kita tempatkan petugas untuk melakukan desinfektan pasar. Kemudian saat ini tiap pagi di pajak pagi dan pajak Inggris itu dari petugas kita yang dari Karangtuna Desa sudah melakukan desinfektan setiap pengunjung yang mau membeli ke pasar. Himbauan kami kepada para ibu-ibu yang membeli bahan pokok ke pasar, setelah membeli ini jangan lagi ada cerita lumpi di desa, di pasar. Jangan lagi ada cerita minum kopi di pasar tersebut. Tapi barang setelah silakan kembali ke desa. Jadi ini mengurangi efek daripada penyebaran virus corona ini. Kita lakukan physical distancing betul-betul saat belajar di pasar tersebut. Kemudian untuk pasar-pasar kecamatan kita sudah tempatkan juga petugasnya yang bekerja di sana. Yang di sana pasar Lois Segala pada hari Sabtu ada petugas yang melakukan nanti disinfektan juga di sana. Semua pasar-pasar kecamatan yang ada di Kabupaten Tenggara sudah kita tetapkan petugasnya. Kemudian langkah selanjutnya agar aktivitas perkantoran di Kabupaten Tenggara berjalan seperti normal, kita juga sudah
tetapkan petugas-petugas yang melakukan disinfektan terhadap pegawai, pengunjung maupun masyarakat lainnya yang punya urusan ke sebuah kantor Kabupaten Tenggara. Jadi kita tidak melakukan penutupan kantor-kantor, tapi aktivitas masyarakat bisa berjalan seperti biasanya. Kemudian untuk di daerah perbatasan kita sudah tempatkan, alhamdulillah kita punya tenaga dokter di sini sekitar 20 lebih yang sudah mengorbankan dirinya. 4 orang dokter yang bertugas baik di perbatasan di sebelah utara dan sebelah selatan. Artinya kita harapkan dengan skill dokter ini mereka lebih mengetahui, mendeteksi warga-warga Aceh Tenggara yang sekarang luapan kembali ke Aceh Tenggara yang besar. Tadi malam aja berkisar 1.300-an warga Aceh Tenggara yang datang dari pintu selatan Kabupaten Tenggara. Jadi dengan skill dokter yang kita pakai sana, moga-moga mereka lebih bisa menetapkan kriteria mana yang bisa kita pulangkan ke desa. Artinya setelah masyarakat ini kita pulang ke desa, hari ini saya minta tadi nomor kepala desa seluruh Kabupaten Tenggara harus masuk pada kita. Jadi ketika warga Aceh Tenggara ini tidak punya gejala, maka ia akan kita telepon kepala desa yang bersangkutan. Dan moga-moga kepala desa yang ditelepon yang diberi tugas ini lebih disiplin lagi. Artinya untuk isolasi warga yang pulang di daerah terjangkit. Karena Medan pun kita kan pulang dari Medan sudah kita masukkan kriteria sekarang daerah terjangkit. Nah, jadi apalagi dari luar negeri. Tapi kalau dengan gejala, artinya ada demam, batuk, pilek, dengan gejala pulang dari daerah lain, maka mohon maaf kami sampaikan kepada warga Aceh Tenggara, terpaksa penderitaannya akan kami turunkan di perbatasan dan akan kami bawa untuk diisolasi di rumah sakit. Mungkin dengan tim Satgas rumah sakit akan melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut lagi. Apakah kita masukkan nanti kriteria ODP atau PDP. Jadi ini perlu disampaikan kepada warga Aceh Tenggara yang kembali, yang kemungkinan anaknya kembali dari Bandung, Jakarta dan sebagainya. Jikalau adanya ada menderita gejala ini, mohon maaf, masyarakat tersebut yang kita periksa tidak kita kembalikan ke rumahnya, tapi akan kita bawa ke rumah sakit dan ditangani oleh Satgas COVID-19 di rumah sakit. Jadi itu yang sudah, jadi mohon kami minta kepada masyarakat sehat tidak perlu terlalu resah. Artinya khawatir bisa, tapi kewaspadaan harus ditingkatkan. Jangan terlalu panik menghadapi ini. Insya Allah kita masih bisa mampu untuk menahan arus penyebaran COVID-19 ini dari daerah lain. Saat ini Provinsi Aceh sudah ada yang 1 meninggal positif COVID-19. Artinya itu perlu kewaspadaan. Yang paling rawan adalah Aceh Tenggara karena kita berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara saat ini. Jadi kami minta kerjasama dari masyarakat Kabupaten Tenggara. Jika ada yang menderita gejala batuk pilek dan disertai demam, kemudian riwayat baru pulangan, mohonlah jangan malu-malu untuk menghubungi. Kebetulan call center itu adalah nomor saya sendiri. Ya saya yakin saya bisa menghandle keluhan-keluhan masyarakat yang melalui pertanyaan baik dari inbox maupun dan sebagainya. Hubungi 0821 2899 7735. Jadi itu yang saya harapkan, masyarakat jangan malu untuk melaporkan ini, karena virus ini bukanlah virus yang disebabkan akibat kejahatan seksual seperti virus HIV. Jadi ketika keluarga kita ditetapkan ODP, ini bukanlah suatu kemaluan. Saya sampaikan beberapa kali di media sosial, istri saya baru pulang umroh juga menderita gejala batuk pilek dan demam. Itu tetap kita karantina di rumah dan kita masukkan dalam kriteria ODP. Jadi demikian himbauan saya, mari kita bersama-sama, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kepala puskesmas, dan instansi yang lebih tinggi kepala dinas, untuk bersama-sama bahu-membahu dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini di Kabupaten Tenggara. Demikian, semoga dengan doa para ulama kita, Aceh Tenggara bisa lepas dari virus yang mematikan ini. Demikian, terima kasih. Bila itu beres, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara mengimbau kepada seluruh masyarakat Aceh Tenggara yang menggunakan media sosial berupa Facebook, WhatsApp Group, dan Twitter dan lain-lain agar kiranya bijak menge-share, mengupload, dan membagikan seluruh informasi khususnya yang berkaitan dengan COVID-19 atau virus corona ini, karena kemarin malam ada kejadian yang menyebabkan masyarakat resah dan itu dipastikan beritanya adalah hoax atau bohong. Dan sekali lagi kami mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, bijaklah menggunakan media sosial, cari tahu kebenarannya, kemudian cari tahu manfaatnya. Kalau tidak
ada kepastian kebenaran dan manfaatnya, mohon tidak disebarkan kemana-mana karena akan bisa menanggung masalah hukum, utamanya adalah undang-undang ITE yang berlaku sekarang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati Aceh Tenggara, apakah Kabupaten Aceh Tenggara siap jikalau pemerintah Provinsi Aceh menetapkan lockdown? Kalau pemerintah Aceh memperlakukan lockdown di Aceh ini, kita sudah siap baik dari segi pendanaan maupun dari segi yang lainnya. Ya, yang penting ada instruksi dari pusat memperlakukan lockdown apa tidak. Terakhir himbauannya kepada masyarakat Aceh Tenggara untuk menghadapi kepada seluruh masyarakat Aceh Tenggara, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwasanya Aceh Tenggara ini belum termasuk virus corona sebagaimana pembuktian-pembuktian yang telah saya sampaikan sebelumnya. Oleh karena itu, masyarakat Kabupaten Tenggara jangan merasa panik. Lakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana biasanya. Yang penting taati apa yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Tenggara. Seperti misalnya jangan kumpul lebih 10 orang, hindari acara-acara adat, pengamanan, perkawinan dan sunat rasul. Nah, ini yang perlu dihindari. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, Kabupaten Aceh Tenggara akan terhindar dari mara bahaya virus corona. Ya, demikianlah pertemuan malam hari ini. Himbauan kepada seluruh masyarakat, hal ini dilakukan pencegahan, bukan maksud tujuan daripada pembatasan yang luar biasa, tapi karena ini adalah salah satu cinta kami sebagai pemerintah terhadap Aceh Tenggara. Justru karena itu kembali kami himbau kepada masyarakat, karena ini adalah duka kita bersama dan masalah kita bersama, masalah wabah ini. Kami ajak seluruh lapisan masyarakat kita berdoa menurut agama kita masing-masing agar kiranya wabah dan penyakit ini lepas secepatnya di daerah kita ini, di Indonesia ini, bahkan di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, demikian tadi konferensi pers bersama Bapak Bupati Aceh Tenggara, Wakil Bupati Aceh Tenggara, Satgas COVID-19 di Kabupaten Aceh Tenggara. Kami dari Dinas Kominfo Kabupaten Aceh Tenggara mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.